Ayo. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Alfira Setia Darmala. Saya dari Fakultas Studi Teknik Bioproses Universitas Brawijaya Malang. Nah, pada saat ini saya telah melakukan 20 hari kerja sama hari ini itu melakukan PKL di Divisi Riset Tanda Ruang pada PT Bumi dan Putra. Di mana hari ini saya akan melakukan laporan PKL yang sudah saya kerjakan selama 2 hari ini terkait studi kinerja dan spesifikasi alat biologikal serti kabinet atau DSC alat 2 tipe A2 pada PT Bumi Putra Bekasi Jawa Barat. Pertama terkait perdaman atau latar belakang yang latar belakangnya adalah produk DSC ini. Jadi karena pada saat ini pada zaman ini karena banyaknya penelitian, banyaknya kebutuhan untuk membutuhkan alat lingkungan yang steril dengan untuk melakukan aktivitas dengan agen biologis banyaknya berbahaya maupun sampel-sampel yang dapat menimbulkan potensi bahaya karena tidak bisa dipungkiri sampel-sampel tersebut tetap perlu dilakukan dan tetap perlu dihadapi untuk melakukan untuk tidak mencapai tujuan tertentu, sehingga adanya area kerja yang steril itu dapat membantu dan menunjang lingkungan yang emang mempunyai itu beberapa bahan kimia ataupun sampel atau agen biologis itu sendiri, sehingga hal ini sudah sesuai dengan kebutuhan manusia untuk mendapatkan alat untuk melindungi siswa dari potensi bahaya yang disebabkan oleh sampel maupun potensi bahaya untuk lingkungan dari sampel atau kimia itu sendiri, sehingga terdapat solusi yaitu alat produk biologika serti kabinet yang merupakan alat yang dapat menyediakan area kerja yang steril dan kita ketahui PT Bumi dan Putra itu sebagai salah satu produsen alat kesehatan dan produsen rumah sakit yang memproduksi alat BSC itu sendiri. Kemudian ini terdapat tujuan khusus terkait pelaksanaan PKL pada PT Bumi dan Putra. Yang pertama itu untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang teknik bioproses kita sendiri, karena di bidang teknik bioproses kita perkumpulan linear dengan yang ada di R&D dan alat BSC itu sendiri itu adalah manipulasi sistem kontrol yang pelajari tentang kontrol yang digunakan pada sistem, kemudian ada proses manajemen bisnis di mana kita tidak hanya membuat produk tapi kita untuk belajar bagaimana cara menghasilkan profit sebesar-besarnya dari produk yang sudah kita buat, dan ada mata kuliah di dalam praktikum yaitu K3 yang sama kesehatan yang di situ kita belajar untuk sebelum masuk praktikum harus mengetahui bahan apa yang digunakan dan hazard apa atau bahaya apa yang memang bisa disebabkan dari bahan tersebut, sehingga kita sudah mengetahui apa bahayanya, potensi bahaya, dan kalau misalnya itu terjadi di laboratorium itu kita udah tahu cara menghadapi bahan itu seperti apa. Hingga ini juga saya dengar dengan poin 2 itu mempelajari penerapan mata kuliah tersebut pada divisi R&D untuk memproduksi dan mengembangkan alat kesehatan di AIDA, dan poin 1 dan 2 itu juga berkaitan dengan poin 3 yaitu untuk mendapatkan pengalaman terkait kondisi dan lingkungan pekerjaan yang karena di sebuah industri jadi pasti ada pembelajaran terkait bagaimana cara bekerja dengan baik yang nantinya dapat diimplementasikan pada saat saya bekerja nanti. Itu terkait tujuan khusus itu untuk mengetahui secara umum perusahaan dari IT terkait struktural, bagaimana koordinasinya, bagaimana lingkungan pekerjaan itu sendiri. Kemudian untuk mengetahui proses riset dan pengembangan alat kesehatan pada produksi BIP pada PT Bumi dan Putra itu, untuk mengetahui bagaimana
Januari hingga 4 Februari. Kemudian waktu pelaksanaan saya mengikuti waktu dari PT Putra, yaitu dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Kemudian lokasi pelaksanaannya di Jalan Alex Bangun Cipendawa Baru di RW 2 Metadona Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan metode pelaksanaan atau metode cara yang saya lakukan di TKR ini adalah saya melakukan wawancara, tentunya berdiskusi dengan pemimpin lapang ataupun orang-orang terlibat pada peserta sendiri, kemudian melakukan observasi, melakukan pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan fokus pembelajaran dari program TKR saya sendiri. Dan tentunya saya juga menggunakan studi literatur untuk menunjang laporan saya, yaitu untuk mendapatkan referensi ataupun rujukan teori yang dapat relevan untuk dipergunakan untuk penduduk data pengamatan. Selanjutnya untuk jadwal kegiatan ini dari 1 sampai 5 itu terdapat mengenal profil dari PT Union sendiri, mengenal divisi R&D bekerja seperti apa yang dilakukan, dan juga melakukan konsultasi dengan pengembangan dan dosen pembimbing terkait apa tugas khusus yang bisa saya amati di sini, apa yang bisa saya kerjakan di sini. Kemudian saya juga melakukan analisis basicnya itu sendiri, kemudian tugas melakukan meningkat panel kontrolnya, bahannya, produksinya, kemudian sudah diskusi juga ukuran apa dan beberapa informasi serta data yang memang diperlukan untuk tugas TKR. Sedang proses melakukan penyelesaian laporan aktif TKR. Ini terkait itu dan pembahasan. Selama 3 tahun ini PT Bumi Natra merupakan memiliki pemikiran yaitu dan merupakan suatu perusahaan yang berfokus untuk produksi alat kesehatan maupun furnitur rumah sakit. Dan dari itu sendiri sudah berdiri sejak tahun 2000 dengan tenaga kerja dari 100 yang memiliki sertifikasi. Dan sertifikasi tersebut ada sertifikasi berkepala yaitu ISO 1402015 dengan itu bisa development and manufacture medical product equipment. Selanjutnya verifikasi CPAKB atau cara pembiayaan alat kesehatan yang baik itu dengan untuk produksi peralatan kimia klinik, peralatan hematologi dan patologi, peralatan rumah sakit umum, program peralatan dari ginekologi dan peralatan radiologi. Kemudian untuk TKDN atau tingkat pembangunan negeri ini merupakan sertifikasi alat BSC kelas 2 tipe A2 tipe 103 yang berarti dengan memiliki sertifikasi ini BSC tersebut harus menggunakan komponen 938,0% yang berupa produk dari Indonesia. Selanjutnya ini berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi saya, terdapat prosedur pembuatan biologikal ketika dengan kelas 2 alat tersebut meliputi material atau bahan dasar yang digunakan itu tenaga itu sendiri kan sudah memiliki bahan itu sendiri, dan bahan-bahan yang digunakan itu seperti baja hollow, besi, dan pot aluminium dan masih banyak lainnya. Kemudian ada juga pembuatan aksesoris yang memang tidak tersedia sebagai bahan jadi dan bisa dan diperlukan untuk dibuat menggunakan sebagai aksesoris seperti mesin bubut sendiri. Ada pemotongan bahan akrilik yang terdapat standar dan ukuran tertentu yang akan digunakan sebagai pintu dari ini, dan dapat proses cutting dan pemotongan kualitas itu untuk pemotongan seperti yang menggunakan dimensinya itu cukup panjang seperti pizza, seperti baja hollow, besi, dan kalau di pemotongan itu meliputi seperti pot stainless steel, di mana pada tahapan ini pemotongan dibutuhkan kalau itu dilakukan pemotongan stainless steel itu dilakukan dengan mesin jaring, dan pembentukan pola itu digunakan
akan digabungkan. Nah, kemudian ada proses untuk memastikan angka BC yang sudah digabungkan itu lawan rata dengan proses gerindra dan maupun di Dempol. Yang nantinya setelah hal ini akan dilakukan dengan pemeriksaan akan menggunakan epoksi, karena epoksi tersebut itu bila memang berperan sebagai pelindung dari material itu sendiri, karena sifatnya yang tahan bahan kimia dan keluar dari cat biasa. Dan selama penelitian ini juga akan dilakukan tes sampling mekanikal seluruh tahapan mekanikal seperti komponen yang akan digunakan, proses HEPA, pemasangan lampu, pemasangan pintu BC itu sendiri akan dilakukan kerja sampling mekanikal. Kemudian baru dilakukan pengecatan keseluruhan rangkai pemasangan putih dan melakukan proses finishing ini berarti melakukan proses pengamplasan menggunakan tree dan ambil dan polisi itu sehingga saat dipastikan bahwa fisik dari BC itu sudah tidak ada masalah, baru akan dibawa ke clean room yang dimana di sini akan dilakukan assembly electrical analysis-nya dari itu sendiri. Proses elektrika akan dilakukan pada di sini di clean room maupun kalibrasi internal oleh divisi quality control, dan divisi quality control juga akan melakukan beberapa kualifikasi seperti pengukuran jarak, dimensi maupun fungsi dari BC itu sendiri. Dan kalibrasi internal juga dilakukan untuk dengan output untuk mendapatkan sertifikasi dari badan yang berwenang, sehingga dapat dipastikan bahwa alat BC ini telah memenuhi standar yang memang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan user. Dan itu kan juga sertifikat yang menyatakan bahwa alat BC ini telah memenuhi dan layak untuk digunakan. Ini karena siap dikirim ke konsumen. Selanjutnya terkait regulasi perangkat kesehatan juga K3 dan K4 ini. K3 sendiri baru berjalan di BIP sehingga masih pada sesuai dan masih banyak kesamaan akan dilakukan. Terus terkait ini ada beberapa proses K3 yang tidak dilakukan, yaitu dengan memasang spanduk untuk mengingatkan para tenaga kerja untuk termasuk 5M pada ruang produksi, dan lainnya mengirimkan mesti perawat rajin dan rapi. Jadi pada pintu muka surat pelindung juga ada spanduk untuk mengingat terkait untuk memakai sendal karet dan menggunakan masker saat memasuki chamber. Selanjutnya itu disampaikan bahwa tenaga kerja itu wajib menggunakan APD melakukan kerja. Kemudian unit alat BC dan petir oleh badan berwenang untuk memastikan bahwa alat tersebut tetap aman digunakan. Selanjutnya pengecekan alat secara berkala dan kemudian perlu menurut standar, karena pekerjaan di BP ini kebanyakan pekerjaan yang cukup berat sehingga banyak alat-alat yang memang perlu diperhatikan untuk isi meternya sehingga tidak untuk menghindari malfunksi atau kesalahan yang disebabkan oleh alat itu sendiri. Kemudian kedua poin di bawah ini adalah berencana dari K3 sendiri untuk melakukan pemberian tanda terbuka terkait hajat atau potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh suatu alat atau suatu proses itu sendiri, seperti bahan yang meledak, tidak terbakar, ketika adanya kegiatan api, ataupun tanda tegangan tinggi untuk suatu panel. Kemudian terkait regulasi sendiri berdasarkan pengalaman saya juga pada divisi produksi kita yang menggunakan APD itu sendiri, itu seperti apel pada dan kacamata sensitif 3 mm
kemudian bergabungnya di para komunitas advokasi atau asosiasi produsen alat kesehatan Indonesia dan Gaptek yang merupakan perkumpulan organisasi perusahaan alat kesehatan dan laboratorium. Tujuan dari bergabungnya pada komunitas advokasi ini adalah untuk dapat berdiskusi selama produsen kesehatan, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan lebih terkait regulasi pemerintah terkait kesehatan anak dan juga bahwa kesehatan sangat memiliki standar yang tinggi dan tentunya masih di bawah pengawasan pemerintah juga. Kemudian ada permasalahan yang disampaikan itu terkait yang dimana seperti juga telah menjelaskan terkait apa itu sendiri, itu sendiri, dan sertifikasi yang dimiliki oleh BPJS itu sendiri. Ini terkait penjualan BPJS Passport 2 dan unit 103 itu juga dengan data 70 juta per unitnya dengan garansi 1 tahun. Dan pada periode tahun 2001 sampai 2024 itu kalau dijual sebenarnya 130 unit, dan seperti yang diketahui karena PADBES ini selinear dengan kebutuhan user untuk area kerjaan PADB, sehingga sebuah terbaru itu memang pada masa pandemi COVID itu pada tahun 2020 dan 2022 juga. Ini pemerintah juga menjadi konsumen terbesar PT Bumi Putra, karena PT Bumi Putra juga telah memenuhi persyaratan terkait PKDM untuk dapat melakukan sanksi dengan memberikan dan ini terkait tugas khusus yang menjadi topik dan ini ada spesifikasi dari salah satu kabinet Presiden kedua. Alat ini menggunakan beda molo, menggunakan proses yang 304 berbeda kemudian box tangannya itu kan terbuat dari plat stainless steel tipe 304 Harway, di mana tipe 304 ini juga telah diutamakan karena plat ini tuh sudah food grade, jadi untuk melakukan itu kita dalamnya kalau tebalan ini itu cukup aman untuk di bawaan kita di area kerja ini. Kemudian terkait tes ini, namun terdapat perubahan mulai dari desain produksi PT Bumi dan sendiri terkait fitur pada desain sendiri itu sudah memiliki layar kontrol yang dimana sendiri dapat memudahkan user untuk menggunakan alat itu dan terdapati untuk melakukan aktivitas dengan keadaan steril dengan kebutuhan lingkungan yang mendukung, dan diperlukan terdapati untuk menaik menurunkan itu sendiri sehingga tidak ada potensi kontaminasi untuk pada aktivitas itu sendiri. Kemudian UV panel digital yang berbeda pada bagian kanan layar base. Saya itu digunakan untuk menghitung dari jangka atau masa pemakaian sinar UV itu sendiri. Kemudian terdapat resistor kontak pada bagian dalam BSC sehingga dapat dibutuhkan untuk kebutuhan dasar. Kemudian terdapat dengan tenaga motor dan ada UV timer juga. Jadi saat sinar UV dinyalakan, secara otomatis timer 30 menit akan berlangsung dan akan otomatis countdown juga sampai habis, dan saat countdown itu habis juga sinar UV-nya akan mati secara otomatis. Kemudian terdapat blower lampu UV dan lampu penerangan untuk melengkapi alat basic sendiri. Kemudian ada standar operasional procedure di dalam kabinet atau BSC. Prosedur ini sendiri itu dilakukan untuk menghindari potensi-potensi bahaya yang dapat terjadi dan menyiapkan alat BSC itu sendiri sehingga dapat bekerja
sesuai dengan fungsinya dan terhindar dari kebocoran atau area kerja yang tidak mendukung itu sendiri. Ini mungkin SOP sendiri, tapi saya akan menjelaskan terkait hal yang juga dan saya pelajari terkait SOP-nya, yaitu lampion itu kan dapat dinyalakan selama 30 menit dan ada timernya juga, dan selama 30 menit itu bisa digunakan selama 24 jam. Namun di luar 24 jam itu jika dalam satu hari akan dilakukan beberapa aktivitas dalam menggunakan alat PC ini sendiri, tentunya prosedur keseriusan lebih lanjut itu akan diserahkan ke user sesuai kebutuhan user itu sendiri. Kemudian penghidupan proses steril ini kayak penghidupan penerangan di awal, penghidupan blower dan penyalakan TV itu digunakan untuk memastikan bahwa ABST itu steril sebelum digunakan, dan sinar UV ini juga bisa digunakan untuk mematikan atau tidak aktifkan partikel yang memang ada di udara melepas sinar UV. Dan fungsinya desinfektan alkohol ini adalah untuk membersihkan partikel berbahaya yang memang ada di permukaan. Sinar UV hanya mematikan atau tidak aktifkan partikel yang ada di area kerja itu sendiri, yang ada di udara itu sendiri. Kemudian saya tidak menggunakannya desinfektan alkohol adalah untuk menjaga agar sel yang ada di BC itu tidak terjadi pengerasan dan bisa berpotensi menyebabkan kebocoran. Dan karena kebocoran yang menggunakan sebagai itu akrilik, sehingga alkohol itu bisa menyebabkan akrilik itu menjadi kurang. Penyesuaian alat ini biodiversity karena untuk melakukan aktivitas itu juga perlu melakukan efisiensi pergerakan. Semakin banyak pergerakan, sebaliknya tekanan dalam badan itu akan berpotensi untuk mencernakan. Jadi perlu disusun tahapan demi tahapan proses aktivitasnya mengikuti seperti apa. Kemudian perlu juga dihindarkan bahan bakar atau membakar secara terus-menerus, kemudian dari menggunakan alkohol maupun bunsen yang dapat menyebabkan hasil residu pembakaran itu takut menyebabkan kerusakan pada hewan itu sendiri, sehingga tidak disarankan menggunakan bahan bakar gas untuk proses pembakaran karena prosesnya singkat dan sesuai kebutuhan. Berarti tidak perlu menyala secara terus-menerus. Kemudian kalau dilakukannya melakukan aktivitas pada BST bisa di steril terlebih dahulu lagi, sehingga kontaminasi atau yang ada di area kerja BST itu tidak disebarkan kepada aktivitas lainnya. Kemudian terkait fisik kerja biodiversitas seperti kabinet S2 tipe A2, karena spesifik yang saya identifikasi itu yang kelas 2 tipe A2, sehingga pada fisik kerjanya itu sendiri untuk mendukung dan menciptakan area kerja steril perlu dilakukan karena itu perlu dinyalakan blower sehingga sinar UV dan sehingga blower itu akan menarik udara-udara yang memang ada sebelumnya di BC itu sendiri, dan sinar UV itu dapat melakukan ventilasi area kerja dan mematikan partikel yang ada yang berterbangan di BC itu sendiri, sehingga melakukan beraktivitas untuk melakukan aktivitas itu sendiri. Kemudian setelah dilakukan sterilisasi baru dilakukan sterilan area kerja dan menentukan. Dan cara mengambil blower itu sendiri adalah blower akan menyerap udara, blower yang ada di atas itu akan menyerap udara melalui fan atau saluran yang ada atau saluran udara yang ada di depan ataupun belakang BST, yang kemudian blower
sebenarnya itu boleh extend masuk ke alat listrik juga tentunya melewati heater sendiri sehingga yang masuk udah merupakan udara yang bersih. Kemudian untuk 3% yang akan dibuang ke lingkungan juga melalui pipa heater itu sendiri. Jadi yang ke lingkungan juga merupakan udara yang bersih gitu, tidak mencemarkan lingkungan sekitar. Ini ada sistem kontrol dari BC sendiri. Sistem kontrol ini saya bahas terkait panel sama sistem kontrol yang digunakan. Untuk panel itu sederhana bisa dijelaskan yang dari kiri itu ada selection itu sebagai jembatan komunikasi dari motor dari yang digunakan dengan kontrol yang memang ada di panel sistem kontrol itu sendiri. Mungkin ada transfer atau kemudian itu digunakan untuk distribusi tegangan tenaga ke sistem dan kontrol itu sendiri. Kemudian ada MCB. MCB itu merupakan alat safety yang dapat mendeteksi jika ada malfungsi atau anomali pada kondisi listrik pada gedung. Gitu. Jadi nantinya jika MCB mendeteksi adanya malfungsi atau parameter maka secara otomatis mematikan sistem dari seluruh keseluruhan dari itu sendiri. Kemudian ada yang dibahas yang dapat digunakan untuk yang perlu digunakan untuk menyalakan sinar itu sendiri, karena lampu itu kan memerlukan potensi yang tinggi tegangan yang tinggi untuk dapat menyala. Kemudian relay yang dimana relay tersebut juga sebagai jembatan komunikasi kepada kontrol untuk menyampaikan komunikasi dan action kepada controller untuk bisa melakukan tugasnya gitu. Kalau terkait motor driver itu fungsinya untuk menyalakan naik turunkan dari itu sendiri, ada controller untuk mengatur kecepatan yang event dan controller itu untuk memproteksi blower itu sendiri. Fungsi dari controller itu sendiri itu adalah untuk mendeteksi adanya biasanya suhu yang berlebih. Jika kan produk itu mendeteksi ada suhu yang cukup tinggi, maka menyebabkan partikel akan otomatis mematikan trapnya itu sendiri sehingga menghindari dari potensi bahaya yang lebih lanjut. Kemudian terdapat distributed control system atau DCS. DCS ini sendiri adalah sistem kontrol yang digunakan pada DSC, di mana prinsip dari DCS ini sendiri adalah menggunakan master dan slave. Master ini adalah suatu sistem kontrol yang dapat mengontrol atau memberi contoh kepada slave, yang dimana kan baru akan mengontrol banyak dari kontroler. Jadi master hanya berhubungan sama tab, nantinya slave akan memberi perintah atau hanya dapat memberikan perintah agar kontrol itu bisa berjalan. Jadi untuk kita sendiri itu akan langsung berhubungan kepada LCD atau sebagai yang LCD ini sebagai input, sehingga LCD akan memberikan perintah kepada master yang sedangkan mengolah perintah tersebut dan langsung diarahkan ke dan slide ini akan berada pada karena juga berada pada panel kontrol itu sendiri. Jadi saya tidak bisa langsung memerintahkan seperti perintahnya itu seperti menyalakan mobil, menyalakan lampu atau ultraviolet atau lampu penerangan yang digunakan pada DSC dan motor window itu untuk menaik turunkan pintu DSC itu sendiri. Kemudian ada sistem ini juga di mana up limit dan down limit itu terkait dengan terhindar jika memang limit jika pintu itu telah terbuka maksimal maka
Di dekat rumah. Ada bisa Factory. bisa melakukan tugas Apa dan lagi? usually itu terkait sistem ini karena ada spesifiknya jadi Kampung perbatasan kota sistem Bekasi ini sebenarnya. hanya akan dapat terbuka jika maksimal pintu terbuka sebanyak 20 cm. Khusus itu juga untuk melakukan kontrol terhadap networknya Dari pemisahan. pintu dari gadget itu. Kadang saya ngecek cuma 1 doang hari Rabu, di Sabtu Minggu paling kardio atau nggak rest doang masih benar. Komponen itu meliputi hepatit dan medisina. Ada hepatit ini Enggak tuh bilang nyari saya edit. pada bagian atas kabinet dan bagian atas murah. Hepatit ini digunakan dapat efektif digunakan sebesar 99,9% untuk melakukan filter terhadap partikel sebesar 0,3 mikron. Sehingga untuk melakukan filter bahan yang berbahaya itu bisa digunakan filter karena efektivitas yang tinggi dan filter ini terbuat dari serat-serat yang memang perlu juga dilakukan maintenance karena jika tidak maintenance yang dilakukan oleh filter sendiri adalah penggantian HEPA itu sendiri dalam periode 2 tahun sekali dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan dapat terjadi hal-hal seperti perusahaan yang filter HEPA filter yang kotor sehingga dapat menyebabkan tekanan yang berlebih pada filter HEPA itu sendiri dan menyebabkan kebocoran dari partikel itu. Kemudian HEPA filter juga ada arah masuk dan arah keluar. Jika HEPA filter tidak dipasang secara benar sesuai dengan arah masuk dan keluar maka filter tidak dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Kemudian untuk sinar ultraviolet ini itu sinar ultraviolet yaitu untuk memsterilisasi partikel hari di udara. Kemudian sinar ultraviolet juga ada masa pakainya sehingga digunakan ini di kantor untuk mengetahui seberapa lama dan pemakaian sinar UV itu sendiri. Kemudian ada monitor LCD. Monitor LCD ini merupakan yang jenis stasiun atau layar tertentu yang ada pada bagian UVC yang digunakan sebagai input dari UVC itu sendiri. Dan monitor LCD ini terdapat ukuran kecepatan kipas itu bisa mencapai atau mengurangi kecepatan kipas dari 1 hingga 10 dan dapat menaik turunkan itu, kemudian bisa menyala dan mematikan bawah, ada bisa menyalakan lampu penerangan dan lampu UV dan saat lampu UV dinyalakan itu sebenarnya terdapat timer di atas ukuran kipas itu selama 30 menit. Jika lampu UV dinyalakan secara otomatis UV timer akan countdown dari 30 menit hingga habis dan jika habis maka lampu UV-nya akan otomatis mati. Dan tekanan hujan ada yang dinyalakan juga Tidak. ada itu sudah berbahasa Inggris Bisa ya? Cuma negara serta aman pekerjaan yang harus dilakukan pada area kerja mana sudah dilengkapi dari ada sirkulasi udara itu. Kemudian quality control pada alat BC ini dilakukan pada 2 tahap, yaitu ada quality control internal oleh divisi QC dan quality eksternal oleh divisi oleh yang ketiga. Yang pertama adalah pihak yang dilakukan oleh QC yaitu untuk mengetahui apakah
ABC itu sendiri telah menulis standar spesifik masyarakat Indonesia dan setting dalam pengendalian narkotika dan juga sudah ada standarnya. ABC ini perlu dipastikan untuk ikuti standar yang telah dihasilkan. Kemudian untuk inspection data ini meliputi verifikasi dimensi yaitu panjang, lebar, tinggi dari basic sendiri, uji fungsi electrical, velocity, dan particular untuk melakukan tes yang akan mendukung pengujian itu. Kemudian ada visual appearance atau appearance, itu merupakan terlihat yaitu tidak berat, tidak gemuk, tidak banyak, tidak terlupa, dengan parameter untuk pengujian cukup itu adalah menggunakan penelitian manusia yang dapat mengidentifikasi apakah ada kesalahan atau cacat pada ABC itu sendiri, dan juga menggunakan setelah menulis standar itu sendiri, maka itu adalah pakai atau telah dipastikan ABC itu sendiri telah menulis standar. Kemudian untuk hasil kalibrasi eksternal, sebelum dia menghasil kalibrasi eksternal, divisi usin juga melakukan kalibrasi internal untuk memastikan bahwa ABC ini telah memenuhi standarnya gitu. Sehingga saat kalibrasi eksternal sudah dipastikan bahwa parameter-parameter yang dilakukan itu sudah memenuhi standar, dan standarnya ini meliputi UV, light intensity atau intensitas cahaya, mass voltage atau kebisingan yang ada pada ABC itu sendiri, partikel-partikel, apakah adanya partikel-partikel yang terdeteksi pada area PDBC, voltage partikel yang berarti mendeteksi kebocoran pada HEPA dan velocity, echo dan mikro itu dengan area pengujian berbeda, itu pada 4 sudut BSC, yang satunya itu di tengah BSC. Perlu dipastikan juga untuk memastikan kelayakan atau tidaknya filter HEPA perlu BSC itu sendiri perlu memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pihak ini. Dan faktor dari yang ketiga adalah sertifikasi, dan dapat memastikan bahwa pengujian sesuai dengan standarnya bisa akan menggunakan BSC itu sendiri. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari program PPL saya ini adalah PPL ini berpeluang untuk mempelajari kinerja dan spesifikasi BSC kelas 2 tipe A2 serta proses penjualan dari proses produksi, kali kontrol, penjualan itu sendiri. Kemudian yang sudah saya jelaskan, bisa pas 2 telah memiliki seperti telah menggunakan filter HEPA pada kedua filternya, di mana filter HEPA ini memang terefisien untuk partikel 0,3 mikron. Kemudian sistem kontrol sistem elektriko yang digunakan pada BSC itu sendiri adalah sistem DCS yang dapat satu kontroler bisa mengatur banyak kontrol sistem sekaligus. Kemudian terdapat juga sistem UV lunar yang dapat jika sudah masuki 30 menit dan standar untuk digunakannya BSC itu berarti dia akan mati sendiri, sehingga memastikan bahwa sterilisasi itu sudah berjalan secara optimal. Kemudian terdapat juga sesuatu yang perlu dilakukan untuk menjaga keamanan untuk penggunaan BSC maupun SOP juga perlu digunakan untuk meningkatkan umur pakai dari alat itu sendiri. Kemudian terdapat penerapan regulasi K3 dan penggunaan APD pada saat melakukan produksi. Kemudian terkait cara proses produksi BSC dilakukan dengan baik sesuai dengan alur produksi yang telah diterapkan. Namun regulasi K3 dan APD saat proses produksi perlu ditingkatkan lagi
berdasarkan pekerjaan atau proses pekerjaan yang dilakukan di PT Bimbingan itu sendiri, dan tidak hanya melakukan regulasi, namun melakukan juga pengawasan terkait apakah tenaga kerja atau pekerjaan sendiri sudah melakukan dan menerapkan regulasi itu, serta penilaian ketiga yang telah berjalan. Penilaian ketiga yang telah berjalan dapat membantu dalam proses evaluasi sehingga dapat mengetahui aturannya apa hal-hal yang perlu ditingkatkan sehingga tidak ada celah untuk terjadinya potensi bahaya dan itu membahayakan tenaga kerja itu sendiri. Dan penilaian dari ketiga telah berjalan juga dapat diambil dari saran dan pengalaman para tenaga kerja untuk menyesuaikan regulasi yang akan diterapkan. Sarannya dari tenaga kerja sendiri dapat membantu karena mungkin masalah yang belum masuk regulasi dan pihak tenaga kerja tersebut merasa membutuhkan safety yang lebih ataupun kebutuhan APD yang lebih, sehingga hal ini dapat membantu proses evaluasi APD yang telah berjalan. Kemudian sekian laporan-laporan yang saya mungkin kita ada sesi diskusi saran apa saya persilakan. Pak Pengemudi, Pak Pengemudi sudah. Nggak ada moderator nih, moderatornya langsung. Nggak ada moderator langsung banyak. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi kan ada K3, ada dari proses produksi, dari produksi sampai penjualan, ada ini dari masukan K3 atau Mas Abid dari produksi. Ketiga. Oke, mungkin saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya siapa tadi? Vira ya. Oke, tadi juga udah dijelasin juga kan apa itu BSC, terus sampai bagaimana cara kerjanya, sampai materialnya pun fungsinya apa kita malah belum tahu biasanya, kayak counter UV ternyata seperti itu. Kita malah terima kasih itu juga dijelasin karena background kita beda-beda. Kalau mungkin dari Mas Hamid counter UV itu tahu dia apa, tapi kita nggak tahu, atau dari Mas Rossi K3-nya memang harusnya gitu, tapi dari Mas Hamid mungkin kurang tahu K3-nya. Jadi itu ilmu juga buat kita. Ini menurut Vira tadi selama menjalani PKL di sini kan ada beberapa saran tadi, mungkin lebih ke K3 kan. Cuman tadi kan beberapa sempat nyinggung juga manajemen bisnisnya atau spesifikasi teknisnya. Mungkin saran dari Vira sendiri terkait itu dengan background jurusan apa ini? Bioproses ya. Menurut Vira itu apa yang bisa dikembangkan terkait spesifik teknis sama manajemen bisnis? Kalau K3 tadi kan udah. Terkait teknisnya itu sendiri sebenarnya kalau BSC ini emang lagi tahap development ya Pak, lagi tahap pengembangan untuk mengembangkan lebih ringkas sistem kontrolnya itu sendiri sehingga dapat menurunkan biaya itu sendiri. Jadi mungkin kalau untuk teknisannya itu menurut saya emang lagi development juga, jadi saya kurang bisa menjelaskan gitu ya Pak. Jadi emang dalam tahap development, mungkin nanti jika tahap developmentnya udah selesai mungkin bisa saya kayak lebih lanjut. Tapi menurut saya untuk pertimbangan cost down untuk dari sistem kontrolnya itu sendiri itu merupakan pemilihan yang pertimbangan yang cukup baik gitu kan, karena yang saya lihat ini kontrolnya emang yang tadi saya sampaikan juga panel kontrol itu lumayan banyak komponen gitu ya, pasti banyak komponen juga banyak hal-hal yang perlu dibuat gitu. Dan setahu saya juga ada beberapa komponen yang masih digunakan di luar negeri, dibeli di luar negeri. Jadi dengan adanya meringkas sistem kontrol ini kan juga jadi bisa lebih mengurangi komponen yang kita beli di luar negeri gitu kan. Jadi mungkin bisa meningkatkan KDM juga. Kemudian dari sistem manajemen penjualan berarti ya Pak? Bisnis secara manajemen bisnis. Iya.
bisa lah manajemen bisnis, tapi bisa memaksimalkan sosial media saat ini. Karena yang saya lihat di Instagramnya PT Buwita, nanti kasih tahu Mas Abin Instagramnya. Ada. Ada nggak aktif kan? Iya. Siapa yang megang? Iya, mungkin itu bisa lebih diaktifkan lagi. Lebih aktif atau berteknik ya? Lebih aktif atau berteknik gitu. Customernya kan pemerintah ya Berteknik. ininya ke medsos kan ya sebetulnya sekarang juga semua lini juga udah mulai medsos ya aktif, memang masukan dari dulu. Cuma kita siapa yang pegang gitu ya, Mas Dani Kamu sih kayaknya. Harusnya di. Mungkin dapat memaksimalkan media sosial lagi sehingga mungkin bisa memperluas konsumen gitu ya, tidak hanya terbatas oleh pemerintah, mungkin bisa rumah sakit swasta ataupun bahkan bisa impor ke luar negeri itu bisa sekarang bisa melalui media sosial gitu, cara branding, melakukan branding terutama untuk kelebihan ya, karena kemarin setelah diskusi dengan Pak Arif ternyata BSD ini tidak sama gitu dengan BSD yang lainnya, tapi BSD ini juga punya keunggulan. Ternyata keunggulannya filternya banyak, itu udah kedua filternya sudah menggunakan filter HEPA, udah ada food swiss, ada UV timernya, sehingga itu kan bisa menarik konsumen gitu. Jadi bisa nge-branding mungkin kalau saya ngartikan kemudian BSC, jadi itu bisa menjadi nilai plus untuk konsumen yang akan mempertimbangkan BSC produk mana yang akan dibeli gitu. Media sosial. Ketiga? Belum ada sih, belum kebayang. gimana? Coba yang proses itu Vira, yang proses produksi. Nah, paling nanti ini sedikit dirapikan aja ya. Kalau saya mungkin ada bahasa-bahasa istilah yang diserap Vira dengan pemahaman yang berbeda, takutnya nanti malah berbeda juga artinya gitu kan. Paling nanti yang ini dibantu Mas Putra juga bisa lihat flow yang kemarin aja tuh. Vira udah lihat langsung prosesnya sambil lihat flow yang saya juga kasih data flow-nya kan dari Mas Putra. Jadi sebetulnya memang pekerjaannya itu nggak satu garis begini. Dia ada proses yang kerjanya itu paralel. Nanti ketemunya di proses apa gitu kan. Kayak Mas Hamid itu kan dia proses assembling electrical kan. Jadi menyatukan mainboard tadi itu yang tadi Vira foto itu ke body BSC-nya. Nah, si assembling elektrik kan dia jalan sendiri, nggak ikutin yang raw material yang dari cutting ini kan. Seperti itu salah satunya. Terus tadi pemotongan akrilik juga. Kalau saya sih ngeliat flow ini malah jadi agak bingung karena bercampur. Coba nanti Mas Putra mungkin ada saran supaya tampilannya tuh lebih ini juga. Nanti kan ini dibawa presentasi ke dosen juga kan. Nanti mungkin juga bisa ditambah dengan gambar-gambar juga. Jadi ada bayangan apa yang disebut tadi, misalkan perakitan pola, pemotongan. Ini saya tadi agak bingung juga kalau ada cutting, ada pemotongan. Mungkin maksudnya yang cutting itu yang kita kemarin lihat pipa sama hollow itu ya yang buat meja. Pemotongan untuk plat gitu maksudnya. Iya. Mungkin ditambah diperjelas. Kayaknya udah bahas pemotongan bahan akrilik, bahannya disebutin apa gitu. Cutting pipa hollow, terus pemotongan dan bending itu plat gitu. Apa? Saya duduk sekalian. Oh iya, duduk. Minum buat sambil kayang. Sorry. Paling dari saya itu sih. Terus dari sempet memakai nggak BSC-nya di sini? Operasiin sempet nggak? Sempat, tapi yang Belum dikalibrasi. ya belum dikalibrasi. Jadi kemarin sempat oke juga alat-alat kulit kontrol kayak yang partikel counter kayak gitu, tapi kebetulan alatnya belum terkalibrasi. Jadi saya melakukan pengambilan data, tapi yang saya gunakan itu data sekunder karena emang dari alat sendiri karena belum terkalibrasi, jadi mungkin belum lagi toleransi atau standar
memang kebetulan PKL-nya di waktu yang agak low produksi gitu mas. Jadi kalau lagi high gitu biasanya kita per bulan ada untuk kalibrasi. Di luar itu juga si Vira sendiri dikalibrasi kan itu antara yes atau no gitu. Produk ini layak untuk dijual ataupun nggak layak. Jadi malah Vira bisa jadi nanya ke kalibrasinya apa aja sih standarnya agar produk ini layak dijual. Contohnya kemarin ada particle counter, itu harus berapa nilainya, terus ada anemometer, itu harus berapa range-nya. Hasilnya juga bisa itu. Cuman kemarin PKL-nya di waktu yang nggak tepat aja, karena kita lagi agak low produksinya. Di akhir tahun sampai awal tahun kita agak low. Tapi kemarin udah ngobrol juga sama Pak Fadli terkait QC dan kebetulan dikasih juga data sertifikatnya itu, sehingga itu juga ternyata sertifikat yang dulu itu ada yang standar-standarnya kayak EN, ISO itu, jadi kayak standar yang mereka terapkan itu ada ternyata di literaturnya. Jadi mungkin saya bahasnya lebih ke literatur sih kalau lebih ke deskripsi. Bener, jadi kalau namanya kalibrasi kan kita ada dua biasanya. Yang kita luar itu third party itu eksternal ya. Jadi sebelum kita eksternal kita harus pastikan dulu pasti itu. Kan kita nggak mungkin ngundang kalibrator dari luar, tapi barang kita aja itu kita belum yakin kalau udah oke gitu. Makanya dari QC itu biasanya internal dulu sama Pak Amit. Jadi internal memastikan ini oke gitu, baru keluar. Kan sayang banget kita ngundang kalibrasi luar ternyata NG. Kita aja masih NG gitu kan. Itu juga salah satu flow proses juga di sini ada nanti. Itu kan ada kalibrasi internal, habis itu eksternal. Ini yang ini sih menurut saya masih bisa dipoles lagi sih, yang nanti kalau memang bisa ditambah gambar buat ilustrasi itu bagus juga. Kalaupun memang nggak muat dalam satu flow ini, bisa saran aja sih, ini nanti bisa mungkin satu slide-nya berapa proses nanti lanjut lagi. Cuma secara alurnya ini saya pikir harus dirapiin buat nanti di ini ya apa? seharusnya. Ya nggak pengecatan itu juga ada. Ya, Atau bisa dipersimpel juga sih, nggak usah terlalu detail per divisi. Dengan penggabungan juga bisa Lebih rumit dong lah. Sebenarnya Lebih rumit sebenarnya. Tapi kalau di flow proses kita itu tadi paralel tadi Pak. Kita ada 7 line biasanya. Iya. 7 line per line itu ngelakuin. Nah, nanti terakhirnya baru assembling. Cuman mungkin kalau ditampilin di sini kan formatnya portrait ya. Atau mungkin pakai hyperlink. Enggak efektif bisa. Hyperlink gitu. Jadi klik muncul di gambar. Ya sebenarnya saya juga menggunakan bahasa yang kayak sebenarnya kalau di itu kan memang tulisannya sharing, branding, cuma kebetulan person di saya bukan yang spesialis otomatisasi, tapi yang peralatan itu malah dasar menguji. Jadi saya khawatir kalau saya menggunakan kata sharing, branding seperti itu takutnya malah perlu penjelasan 2 kali. Tapi di laporan saya sudah menjelaskan kalau proses cutting ini dilakukan oleh divisi cutting, pemotongan dan pembentukan pola itu kayak divisi sharing dan branding, terus kayak ada penggabung itu di wheeling. Di mana? Wheeling. Oh, penggabungan. Lebih ke pengelasan sih. Pengelasan. Iya, maksudnya pengelasan itu prosesnya tujuannya untuk menggabungkan tadi panel-panel yang udah dirakit itu. Terus saya jelaskan di laporan, tapi kalau kita menggunakan bahasa Atau lebih simpel sih raw material pembahanan gitu ya. Pembahanan bebas itu. Iya. Pembahanan itu maksudnya kita menyiapkan bahannya, jadi kayak hollow-nya dipotong, terus platnya dipotong, terus nanti forming, termasuk juga cutting akrilik juga pembahanan sebetulnya di situ. Jadi semua bahan tuh disiapkan untuk proses assembling masing-masing. Kalau di las itu ya assembling welding gitu kan, nanti ada assembling elektrik, itu lebih
sub assembly. Kayak perakitan pola BSC sampai memastikan rangka BSC telah rata itu kayaknya bisa jadi satu. Itu komplikasi lah ya. Ini maksudnya Vira yang memastikan rangka BSC telah rata ini finishing grinding sama dempul kan saya bilang kan. Iya. Kalau ada yang enggak ada yang dekok atau berlubang itu diratakan sebelum proses pengecatan dasar. Pengecatan juga bisa disimpelin lagi aja jadi proses pengecatan aja. Dari cutting, welding, finishing, kemudian painting ke assembling. Mungkin sebagian besar kayak gitu kali. Jadi dari proses cutting, terus welding, finishing, painting, kemudian ke terakhir assembling elektrikal ke kalibrasi. Iya, karena ya mungkin nanti kan dosennya nggak di manufaktur juga ya, Vira. Nggak apa-apa dipersimpel aja. Jadi bayangannya nggak terlalu. Yang penting Viranya udah lihat kan maksudnya prosesnya tiap line seperti apa. Terus tadi yang proses ya, proses apa prosedur tadi? Ada lagi? SOP ya. Kalau SOP sih kan nanti presentasi di kampus ini juga pakai ini. Mungkin akan didetail lagi sih Pak. Soalnya kemarin setelah revisian sama dosen itu karena saya PKN juga di luar pengawasan dosen gitu ya, jadi lebih pada dokumentasi gitu, kayak dokumentasi saat saya kerjanya gitu. Jadi Di luar pengawasan. pengawasan. Saat libur ya. Iya. Kan lagi libur ya. Isi waktu liburan. Oh iya mau masuk. Liburan dipakai. Iya. Orang libur kamu kerja. Mantap. Sama kayak Rana kita kan ngambil libur juga. Oh iya. Cepet juga itu. Sebulan. Total selesai. Kenal dia? Kenal. Enggak kenal. Tapi Pak. Iya, dia di kampus. Kita satu kita. Abbas juga nih. Ada gitunya kan? Abbas juga Pak. Gimana deh? Ya ini Abbas satu, Abbas kita. juga. yang Abbas kan juga. Brawijaya itu. Satu Brawijaya. Iya. Oh, kita. Kita satu Brawijaya. Oke. Iya, basket tapi kalau basket fakultas. Rana juga ikut sih. Rana. Kita satu Brawijaya ada itu. Coba next nih. Oke. Atau mungkin terlalu banyak dan lebar kayaknya ya maksudnya. Takutnya malah kalau di mungkin ranah akademik banyak yang bisa ditanyakan cara-caranya gitu. Biasanya kalau presentasi kita lebih ke itu